Part 2 adalah case study di device to open cork bottles. Jadi dibutuhkan alat untuk menarik gabus dari penutup poin anggur ini. Nah, kemudian dilakukan dengan melepas gabus dengan cara ditarik atau yang lainnya, tapi dengan catatan tanpa mencemar anggur serta biaya rendah dan tentunya nyaman. Kemudian ada 5 konsep yang ditawarkan ya di sini. Ada 3 yang di awal itu memungkinkan untuk dipergunakan ya. Yang kedua terakhir itu dieliminasi karena ini akan mencemari anggur. Jadi kita mengeliminasi konsep-konsep yang tidak diinginkan, yaitu salah satunya mencemari anggur. Kemudian dari 3 konsep yang dipilih itu kita coba jelaskan breakdown. Yang pertama itu adalah ada sebuah skrup ya dimasukkan ke dalam gabus, kemudian menariknya secara aksial. Yang kedua itu menggunakan slender elastic blades yang dimasukkan ke bawah sisi gabus, bagian sisi-sisi gabus itu kelilingnya, kemudian menerapkan daya tarik geser ketika diangkat. Nah, yang terakhir adalah ditusuk oleh satu jarum berlubang, kemudian dipompa menggunakan gas untuk mendorongnya keluar. Nah, kemudian mengidentifikasi fungsi-fungsi dari setiap komponen-komponen perangkat yang digunakan dari 3 konsep, yaitu 1, sekrupnya itu yang pertama murah ketika ingin kita mengirimkan beban ya. Yang kedua adalah slender electric screw ini tidak akan melengkung pada saat didorong di antara gabus dan leher botol itu dia kemungkinan tidak akan melengkung. Dan yang ketiga ini adalah jarumnya tipis, kemudian bisa melubangi, kaku dan cukup kuat untuk menembus gabus. Jadi setiap konsep-konsep itu kita breakdown keunggulannya seperti itu. Kemudian jadi kalau kita berbicara semua konsep itu adalah bagaimana prinsip kerjanya untuk menghilangkan gabus dari botol. Itu menciptakan kekuatan, yaitu prosesnya ya, menciptakan kekuatan, mengirimkan kekuatan, serta menerapkan kekuatan. Nah, kemudian tadi di sini ada ya generate force, transmit force, dan apply force to work. Itu banyak sekali metode-metodenya dan alat-alatnya. Nah, kemudian gambar-gambar yang di samping ini adalah menunjukkan contoh beberapa jenis penghilang gabus yang menggunakan prinsip kerja 3 tadi itu ya, menciptakan kekuatan, mengirimkan kekuatan, serta menerapkan kekuatan. Nah, semua itu dijelaskan oleh fungsi struktur yang ada di gambar bagian kanan ya. Nah, kemudian kita berbicara design to codes and standard. Jadi meskipun kita sering berbicara tentang desain sebagai proses kreatif, kenyataannya banyak desain yang tidak jauh berbeda dari apa yang sudah dilakukan di masa lampau. Jadi aspek utama mendesain itu menggunakan kode atau standar. Kode atau standar ini menjadi acuan ya. Yang pertama itu membuat suatu proses atau misalnya praktek terbaik yang tersedia untuk semua kalangan sehingga memastikan efisiensi dan keamanan. Yang kedua adalah mempromosikan suatu alatnya itu jadi sesuatu yang kompatibel. Perbedaan code dan standar ini mudah ya. Jadi kalau code itu adalah satu kumpulan undang-undang atau aturan yang membantu lembaga pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi kesejahteraan umum dengan mencegah kerusakan pada properti atau cedera atau hilangnya nyawa orang. Nah, sedangkan kalau misalnya standar ini lebih ke menggambarkan dimensi atau ukuran komponen-komponennya ya, seperti skrup, bantalan, sifat minimum material, prosedur yang sudah disepakati oleh suatu asosiasi seperti itu, entah itu internasional atau nasional untuk terhadap suatu properti ya, misalnya seperti ketangguhan retak dan seterusnya. Desain standar ini dibagi menjadi 3 ya, performance, pengujian, dan codes of practice. Jadi kalau misalnya berbicara performance standar itu yang dipublikasikan salah satu adalah penggunaan sabuk pengaman, keselamatan dalam berlalu lintas, seperti itu ya. Kemudian kalau yang standar tes metode standar ini berkaitan dengan menetapkan metode untuk pengukuran. Biasanya ini diterapkan oleh ASTM ya, American Society for Testing and Materials. Misalnya mau pengujian uji tarik dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Codes of Practice ini metode untuk mendesain secara merinci untuk teknik seperti membuat piping, heat exchanger, pressure vessel dan seterusnya. Contoh
standarnya adalah ASME ya, seperti itu ya. Nah, standar ini disiapkan oleh suatu perusahaan untuk quality assurance atau quality control. Biasanya membahas seperti toleransi dimensi, proses pembuatan, dan finishing proses. Nah, jadi hubungan antara pemerintah, engineer, atau misalnya cost dan standar ini sangat erat ya. Jadi pemerintah sebagai pembuat satu regulasi ini, serta salah satunya pengguna barang dan jasa yang besar, yang masif gitu ya, termasuk masyarakat sipilnya. Oleh karena itu, akses engineer ke standar itu harus dimiliki. Jadi engineer itu harus paham cost dan standar, karena kan nanti desainnya itu dipakai oleh masyarakat sipil ya. Nah, kemudian pemerintah ini kan sebagai pembuat regulasi ya, kemudian penjamin kesejahteraan masyarakat sipil. Masyarakat sipil adalah masyarakat ya tadi ya, market need-nya seperti itu. Kemudian penggunaan standar desain ini salah satunya bisa menghemat perancangan ya, ketika terlibat dalam pekerjaan desain yang sebenarnya itu sangat butuh banyak waktu, kemudian biaya. Jadi ini menggunakan standar ini adalah solusi ya, solusi supaya ketika ada satu permasalahan itu tidak berulang, atau permasalahan identik itu tidak berulang. Nah, kemudian desain ini memberikan dasar yang kuat untuk negosiasi atau pemahaman yang lebih baik antara pembeli dan penjual terhadap suatu produk. Nah, yang terakhir adalah yang tadi menghemat biaya ya. Jadi kalau misalnya kita mengulang desain dari awal itu kan butuh biaya desain. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan desain atau code itu biasanya sudah ada, jadi kita menghemat biayanya seperti itu. Nah, standar ini tapi punya batas ya, atau limitasi terhadap teknologi mutakhir. Nah, salah satunya gini, ASME ini kan diakui oleh banyak negara ya, 50 negara dan lebih dari 50 tahun. Nah, misalnya gini, maksudnya kita mengetahui bahwa faktanya banyak sekali material yang jauh lebih baik dari material-material yang disebutkan atau dimention di ASME. Nah, jadi tapi tidak dimention karena material-material ini harus dalam satu uji tertentu, kriteria kinerjanya itu sangat ketat, jadi harus diuji gitu, dibutuhkan pengujian dan membutuhkan biaya yang sangat besar ketika satu material baru itu direkomendasikan di dalam suatu course. Jadi dan kalau misalnya kita berbicara memberikan rekomendasi material baru kepada suatu owner, itu owner tidak mau menanggung biaya untuk memastikan code dan standar itu ada yang baru. Nah, tapi maksudnya makanya kenapa digunakanlah ASME atau standar-standar yang sudah ada. Jadi perusahaan itu tidak mau menanggung biaya resiko dari suatu kegagalan karena sebelum diuji, dan kemudian tidak ingin juga mengeluarkan biaya untuk proses pengujian kriteria kinerjanya itu dari suatu material yang baru. Dan yang terakhir, jadi kunci dari suatu desain proses adalah fleksibilitas serta kemampuan untuk mengeksplor atau menggunakan alternatif dengan tepat, cepat, gitu ya, serta menjaga semua rancangan desain itu sesuai detail serta fokus pada sesuatu yang kita tuju. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.